Oke, kita bahas beberapa. Eh, ini ada dua contoh soal seperti ini ya. Jadi ini adalah apa fungsi polinomial. Jadi dari awal di pertemuan yang awal-awal kita sudah bahas mengenai fungsi polinomial, di mana di sini ada bagian pembilang dan ada yang disebut dengan bagian penyebut. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, kita juga kenal ada istilah akar-akar dari fungsi polinomial tersebut. Ada yang disebut dengan zero, ada yang disebut dengan pol, ya. Oke, kalau kita mereview dari materi sebelumnya, oke ya, coba coba di sini ada siapa ya? Cepi Cahyadi, ada nggak suaranya di sini? Ada? Oke, kalau nggak ada, Cepi, oke, Cepi udah buka mic. Gimana Cepi? Kedengaran suara saya nggak, Cep? Terdengar, Bu. Suara Cepi yang kecil banget ya. Suara Cepi yang kecil banget di saya. Oke, coba yang lain ada di sini ada Ragil, Ragil Fatur Rahman hadir. Nggak ada atau delay, saya nggak tahu nih ya. Kalau Fahrezi, coba Fahrezi. Iya, Bu. Nah, oke, kalau ini suaranya jelas. Oke, Fahrezi, saya mau nanya dong. Kalau dari soal yang ini ya, yang 6S plus 12 per S kuadrat plus 2S plus 1. Yang zero itu yang atas atau yang bawah? Yang atas bukan, Bu? Coba kita lihat. Kalau ya teman-teman yang lain, yang atas itu zero apa pol? Yang 6S plus 12 ini zero atau pol? Ada yang mau berkomentar? Oke, kita buka PPT-nya nih. Nah, di sini kalau saya bilang dalam bentuk persamaan seperti ini pembilang, pembilang ini yang atas ya, pembilang per penyebut, itu BS ini adalah zero, AS ini adalah pol. Jadi yang tadi Farezi bilang bagian atas nih, yang atas ini adalah akar-akarnya disebut dengan zero ya. Ini kalau saya share screen, eh, ya. Jadi dari yang sini kita dapat akar-akar yang disebut dengan tadi apa? Zero. Yang bawah disebut dengan akar-akarnya disebut dengan tadi pol ya. Kalau atasnya zero, bawahnya ini adalah pol. Oke. Mungkin Farizi bisa melanjutkan. Kalau yang di 6S plus 12 ini disebut dengan zero, maka akar zeronya S-nya sampai dengan berapa? Bisa dihitung Farizi atau lagi ngitung? Lagi ngitung. Oke. Ada yang mau bantu Farizi? Yang lain yang online di Zoom juga mungkin bisa sambil ini ya mereview materi dibuka PPT-nya lagi. Jadi kalau ada saya nanya mungkin langsung saja ada yang bisa jawab silakan langsung jawab ya. Gimana Farezi berapa akar yang atas ini? 6S plus 12 berarti S-nya sama dengan berapa? Sampai menunggu Farezi, teman-teman yang lain bisa coba cari akar dari atau akar pol dari S kuadrat plus 2S plus 1. Akarnya S berapa sama S berapa? Oke ya. Gimana Farezi ketemu atau bingung? Bingung, Bu. Nah, Nah. Oke,
Kalau yang bawah bisa dicari nggak, Ji? Ya, Ji. Kalau Fahreji suruh nyari yang bawah bisa dicari nggak? Eh, S plus satu sama S plus satu bukan, Bu? S plus satu sama S plus satu. Satu. Oke. Yang lain, benar nggak? Ini Jamal jawabannya Fahreji benar apa salah yang Pol? Benar kayaknya, Bu. Oh, benar kayak. Ya, emang benar ya. Jangan pakai kayaknya, harus yakin dong. Ya, karena S plus satu dikali S plus satu kalau dikalikan ini hasilnya segini. Jadi akar-akarnya adalah ini sama ini. Jadi kalau ditanya, berarti pol yang pertamanya, S1 yang ininya adalah nilainya sama dengan minus satu. Yang satu lagi juga hasilnya sama-sama minus satu. Jadi pol dan zeronya sama-sama berada di, sorry, polnya ada di minus satu. Nah, tadi Fahrizi bingung yang bagian zeronya. Berapa nilai S-nya? Kan dia 6S. 6S plus 12 dianggap sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, berarti kan 6S sama dengan minus 12. Maka S-nya sama dengan berapa sih? Minus 12 dibagi 6 sama dengan minus 2, Bu. Nah, ini. Ya, ini adalah nilai zeronya. Yang ini nilai polnya. Kira-kira bisa dipahami sih? Bisa, Bu. Oke. Oke, yang lain bisa coba yang contoh soal yang kedua ini. Jadi ini ada persamaan S plus 2, S min 3, S min 4 per S pangkat 4 min 3. Sorry, min 1. Oke, coba saya pengen dengar suaranya dari cewek. Gita Puspitasari, ada nggak? Kalau nggak ada, saya ganti deh. Sultan. Sultan ada? Ada, Bu. Nah, coba Sultan, kira-kira akar zero atau zero dari persamaan yang ini, zeronya dapatnya angkanya berapa aja Sultan? Bingung, Bu. Loh, kok bingung? Jadi, padahal saya udah ngasih video loh. Enggak, nih ya, saya ulangi deh. Selain Sultan, siapa yang bingung? Atau semuanya bingung? Atau kalau tadi kan Fahrezi masih agak sedikit paham. Kalau yang lain, Akmal, Ya Bu, gimana Mal? Akmal bisa jawab nggak? Kalau yang persamaan yang ini, ininya berapa? Akar-akar dari zeronya berapa? kurang tahu Bu. Kurang tahu. Oke. Oke, Jamal. Coba Mal, bisa nggak Mal? Buat yang zero itu kan Ya, S-2, heeh. S-3 sama S-4 ya, Bu. Iya, iya Kalau betul. kita pindah ruaskan, berarti jadi S sama dengan 2, S sama dengan 3, sama S sama dengan 4. Oke, berarti akar dari zeronya ada berapa? Ada 3, Bu. Oke, akar dari polnya kira-kira ada berapa kalau kondisinya kayak gini? Hmm, Lihat ini, S pangkat 4 Mal. Berarti ada berapa akar-akarnya? Ada berapa aja? Saya nggak nyebutin angkanya berapa aja. Ada pokoknya akarnya jadi ada berapa kan? Kalau yang ini ada, berarti ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Nah, kalau S ada pangkat 4 min 4 satu berarti, mah? Bu. Iya, berarti akar-akarnya ada 4 ya. Iya. Oke, oke, thank you Jamal. Nah, buat yang lain ya, saya review sedikit materinya hari ini. Nah, jadi ada karena saya juga melihat ada teman-teman yang ternyata bikin summary itu tidak berdasarkan video yang saya berikan. Jadi dari dua pertemuan kemarin yang Butterworth dan Sebisef, ternyata setelah saya baca kebanyakan teman-teman ya ada sih sebenarnya, tapi ada juga yang
entah rajin atau gimana gitu. Jadi summary-nya itu beda sama yang saya berikan. Jadi saya videonya bahas apa, dia summary-nya beda beda sendiri gitu. Jadi padahal saya langsung memberikan materi intinya gitu. Tapi dia memberikan summary-nya kemana-mana gitu. Jadi saya harap video yang saya berikan ke teman-teman itu tolong disimak dengan baik. Karena kalau teman-teman menyimak videonya dengan baik, di situ kan ada latihan soal yang saya berikan ya. Setiap video pasti ada latihan soal yang saya berikan. Kalau teman-teman bisa mengulang kembali latihan soal tersebut, kemudian memperhatikan soal latihan tersebut, insya Allah UTS-nya pasti bisa. Tapi kalau ternyata teman-teman tadi hanya sekedar apa ya, sekedar nanya ke teman ini jawabannya apa, tapi teman-teman sendiri tidak memperhatikan video pembahasannya, ya saya yakin sih pasti nggak bisa ya gitu. Kayak yang ini adalah materi standar, kalau teman-teman nggak paham pasti nggak bisa ya. Jadi oke, saya review ulang saja ya. Jadi di sini ada fungsi polinomial, di sini fungsi polinomial seperti ini. Di sini ada yang bagian yang disebut dengan pembilang. Pembilang itu yang atas, ya tolong diingat. Pembilang itu yang atas, yang bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, dari setiap persamaan polinomial, polinomial itu jadi persamaan yang bentuknya itu persamaan kuadrat. Teman-teman sudah pernah dengar persamaan kuadrat belum di SMA? Sultan pernah dengar persamaan kuadrat nggak waktu SMA dulu? Pernah, Bu. Nah, dari persamaan kuadrat itu, Sultan ada akar-akarnya nggak? Ada, Bu. Nah, jadi maksud dari fungsi polinomial itu hampir mirip dengan persamaan kuadrat yang dulu teman-teman kenal. Bedanya, kalau fungsi polinomial, namanya juga polinomial, akar-akarnya tidak hanya akar kuadrat saja, bisa akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, atau akar yang lebih selanjutnya. Jadi, fungsi persamaan di mana nanti ada pangkatnya, kira-kira gitu. Persis kayak fungsi persamaan kuadrat. Nah, tentunya dari fungsi persamaan kuadrat itu nanti akan ada akar-akarnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh akar-akarnya seperti ini. Jadi ada akar yang X min Z1, X min Z2, dan lain-lain. Nah, akar-akar ini dalam fungsi filter, ini ada istilahnya. Kalau teman-teman kan cuma sekedar tahu akar-akarnya saja ya. Oh, kalau persamaannya S kuadrat plus 2S plus 1, akarnya tadi adalah S plus 1 dikali S plus 1. Sudah, itu saja kalau dulu SMA. Nah, yang sekarang, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, teman-teman kenal dengan istilah zero dan pol. Nah, akar-akar dari pembilang atau BS ya, pembilang ini adalah BS. BS ini akar-akarnya disebut dengan zero istilahnya. Kalau yang eh, AS ini akar-akarnya disebut dengan pol gitu. Jadi tadi saya mencoba ke teman-teman itu adalah bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini gitu ya. Jadi misalkan ini kita coba yang ini ya. Misalkan nah ini diketahui sebuah persamaan fungsi fs, ini fungsi polinomial, jadi ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah ya. Ada yang bagian atas itu adalah S plus 3, yang bawah adalah S kuadrat plus 6S plus 5. Yang atas ini tadi disebut dengan akar-akarnya disebut dengan apa tadi? Zero atau pol? Zero. Oke, S plus 3 ini adalah akar-akarnya disebut dengan zero ya. Oke, disebut dengan zero. Kemudian yang bawah ini disebut dengan pol. Oke. Kalau ditanya akar, jadi ada pertanyaannya tuh sebutkan akar-akar, ada yang pertanyaannya sebutkan nilai S. Kalau pertanyaannya disebut akar-akar itu adalah bentuknya S plus sekian atau S min sekian. Nah, ini. Jadi kalau ditanya akar zero dari persamaan ini, maka akar zeronya itu persamaannya adalah akar zero ya, adalah S plus 3. Nah, gimana dengan pol? Coba ada yang bisa jabarin ini berapa akarnya? S plus 2 dengan S plus 3, Bu. Oke, S plus 2 sama S plus 3. Oke, nah ini adalah akar-akar dari S kuadrat plus Bu, 6S. maaf, Bu. Ya, S plus 5 sama S plus 1. Salah. oke, thank you. Ya, oke berarti merhatiin ya. Oke, thank you Rangga.
Plus 5 plus 1 atau ada lagi yang lain? Oke. Oke, ini ya. Akar-akarnya adalah S plus 5 dikali S plus 1. Nah, ini adalah akar-akar pol dari fungsi polinomial yang ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menjabarkan akar-akar dari yang ini. Kalau di soal-soal, pasti saya memberikannya yang bentuk sederhana seperti ini. Nggak sampai kayak tadi S pangkat 4 pun sebenarnya kan itu bisa dijabarin juga ya. Cuman minimal teman-teman paham bahwa kalau S pangkat 4 berarti akarnya itu ada 4. Kalau S pangkat 8 berarti akarnya ada 8 dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi dari soal yang ini, kalau ditanya akar zeronya, jawabannya adalah S plus 3. Kalau ditanya akar polnya, jawabannya adalah S plus 2 dan S plus 1. Tapi kalau ditanya berapa nilai S atau berapa nilai zero, nah, ditanyanya nggak pakai akar. Jadi kalimatnya tolong diperhatikan. Kalau ditanya akar zero, jawabannya adalah S plus 3. Tapi kalau ditanyanya berapa nilai zero, nah, kalau ditanyanya nilai zero, maka nilainya Z-nya sama dengan, ada yang bisa jawab? Berapa, Rangga? -3, Bu. Ya, Z-nya sama dengan min 3. Kalau ditanya polnya, pol yang pertama, itu nilainya adalah min 5. Kalau pol yang kedua, itu adalah min 1 ya. Jadi hati-hati kalimatnya. Kalau pertanyaannya sebutkan akar-akar, nah akar ini yang ini adalah akar. Tapi kalau ditanyanya berapa nilai zero atau nilai pol, nah teman-teman adalah ini hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Sultan kira-kira bisa dipahami atau masih bingung? Paham, Bu, insya Allah. Oke. Kalau paham insya Allah coba Sultan. Coba yang mana ya? Coba yang nomor 3 ini tuh. Bisa nggak? Sorry salah. 3 tuh yang ini ya. S kuadrat plus 3S plus 2. Nah ini. S kuadrat plus 3S plus 2. Yang bawahnya S kuadrat plus 8S plus 41. Kalian bingung 41 ya. Jangan 41-nya kalau gitu yang diganti. Oke, ini saya ganti yang gampang aja. Ini aja kalau gitu. 41-nya soalnya angkanya nggak real. Nanti bingung itu. Oke, ini aja Sultan. Bisa nggak kalau ngerjain ini Sultan? Yang atas ini ada apa? Zero. Zero akarnya ada berapa ton? S kuadrat min 2, Bu. Oke, S kuadrat min 2. Berarti akarnya berapa sama berapa? S? Ayo, ada yang bisa ngerjain nggak? Rangga yang ini bisa nggak? S plus 1. Oh ya, S plus Fadli. 1, S min 1 bukan. S plus 1, S min 1. S min 1. 1. Coba kalau kita lihat, kita hitung. Ini dikali ini adalah S kuadrat. Ini dikali ini berarti min S plus S. Jadinya dikurangi 1 kali 1, 1. Jadi ini S kuadrat min 1. Bingung? Oke, oke soalnya saya ganti deh. Menyesuaikan tadi dengan jawabannya Fadli deh ya. Kalau S kuadrat min 1, terus bawahnya S pangkat, jangan X pangkat, S kuadrat plus berapa ya? Plus 7S plus 12. Nah, ini saja soalnya. Coba Sultan bisa ininya. Kalau yang atas tadi sudah dibantu sama Fadli. Jadi akarnya kalau yang ini S plus 1 dan S min 1. Tadi yang jawaban Fadli yang S plus 1 dan S min 1. Ini kalau hasilnya segini ya. Benar nggak, Fad? Benar, Bu.
Yang tadi keliru. Nanti saya bantu yang S kuadrat min 2 nanti hasil jadi gimana. Oke, berarti kalau seperti ini, S kuadrat min 1, maka akar zeronya adalah S plus 1 dan S min 1. Oke, Sultan bisa menjabarkan yang ini akarnya berapa sama berapa? Eh, S plus S plus apa berapa? ya? Berapa ya? 7 sama 12. Ayo, 7 sama 12. Berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Berapa tambah berapa yang hasilnya 7? Berapa Fadli? Fadli mau bantuin Sultan nggak? S tambah 4 dikali S tambah 3 bukan, Bu? Iya. Oke, S tambah 4 sama S plus 3. Oke, betul ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini akar yang pol. Ya, akar pol itu ada dua. Yang satu S plus 4, yang satu S plus 3. Kalau akar zeronya S plus 1 dan S min 1. Nah, ini teman-teman harus belajar bagaimana cara menguraikan angka akar-akar ini ya. Ini sebenarnya mudah, tapi kalau nggak tahu caranya bingung ya. Kalau yang bisa mah bisa, yang nggak bisa ya nggak bisa aja. Jadinya kan tadi bingung ya, kayak Sultan bingung. Nah, itu tolong latihan bagaimana cara menjabarkan persamaan kuadrat ini. Ini pelajaran SMA ya. Saya nggak tahu di matematika teknik atau kalkulus kemarin sempat dibahas atau enggak, tapi tolong direview ulang. Kalau teman-teman nggak bisa ngerjain ini, nanti UTS-nya nggak bisa dikerjain. Ya, oke. Ini akar-akarnya ini. Akar-akarnya seperti ini. Nah, kalau begitu, kalau akar-akarnya seperti ini, berarti nilai zeronya berapa aja? Boleh dilanjutin, Sultan, berarti zeronya nilainya berapa aja? Bisa dijawab, Sultan, atau masih bingung? Kalau untuk nyari nilai zero itu yang dipindah ruas bukan, Bu? Ya, nilainya. Jadi berapa? Kalau pindah ruas, Z, Z1-nya berapa? Nol bukan, Bu? Katanya pindah ruas, tapi nol. Oke, nih. Kalau pindah ruas kan S plus 1 itu sama dengan nol. Yang pindah ruas yang mananya, Ton? 1 apa S-nya? Enggak, Bu. Saya kira kan itu ada S plus 1 sama S min 1. Ah, Nah, terus? saya kira yang pindah ruasnya tuh yang plus 1 jadi min 1, terus yang min 1 jadi plus Oh, 1. Saya kira gitu. enggak. Jadi masing-masing. Jadi ini kan makanya tadi kan saya bilang bahwa akarnya, akar zeronya di sini ada dua. Ada yang disebut dengan Z1, ada yang disebut dengan Z2. Yang Z1 akar zero yang pertama itu adalah S plus 1. Akar zero yang kedua itu adalah S min 1. Akar ya. Akar zero yang pertama adalah S plus 1. Kalau ditanya nilai zero yang pertama, berarti nilainya berapa, Ton? Min 1, Nah, gitu. Kalau yang nilai zero yang kedua, 1. oke. Untuk nilai pol, sama juga nih. Berarti pol yang pertama, Min 4, oke. Pol yang kalau yang kedua, kedua min 3. oke. Oke, bisa ya. Oke, kita yang ini tadi karena yang penasaran. Nah, ini S kuadrat min 2 akarnya berapa, Bu? S kuadrat min 2 ini akarnya adalah S plus akar 2 dikali S min akar 2 ya. Buat yang penasaran, berapa sih akarnya? Nah, ini ya. Jadi akar-akar dari S kuadrat min 2 itu adalah S plus akar 2 dikali dikurangi akar 2. Ini kalau dikaliin kan, dikaliin S kali S, ini S kuadrat, akar 2 dikali ini, min 2 akar S, akar 2S dikurangi ini kalau saya jabarin ya.
S kuadrat plus akar 2S min akar 2S. Akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang ya, jadi 2. Nah ini kan habis, hasilnya tinggal min 2. Kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi tolong pelajari bagaimana cara mengakarkan. Yang gampang aja lah. Insya Allah soalnya nggak susah lah kalau UTS gitu. Tapi kalau ya dikasih yang gampang nggak bisa ya tetap aja nggak bisa kan sayang ya. Seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau masih ada yang bingung? Kira-kira Sultan masih bingung atau udah lumayan? Lumayan, Bu. Oke, selain Sultan siapa lagi nih yang masih bingung? Mending dibahas sekarang ya daripada nanti teman-teman bengong sampai UTS nggak bisa ada yang ngerjain. Gimana yang lain kira-kira bisa dipahami? Ini nggak nambah pesertanya 19 Bisa, orang Bu. dong. Oke ya. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, nyambung dari persamaan polinomial ini ya, nyambung dari persamaan polinomial ini. Ini saya close, saya ganti. Oke, saya masih mau ngebahas persamaan polinomial tapi urusannya yang berbeda ya. Oke, masih nyambung dari urusan persamaan polinomial ini di pertemuan selanjutnya. Itu kan kemarin kita bahas kalau di pertemuan yang kedua itu fungsi rasional. Jadi teman-teman bagaimana mencari akar-akar dari akar zero dan pol dari fungsi polinomial. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ketiga, keempat, terutama kelima, teman-teman belajar bagaimana cara mencari fungsi transfer, fungsi transmisi, dan juga karakter filter tersebut. Jadi, eh, jadi eh jadi gini, awal mulanya itu filter, teman-teman kan kemarin di awal belajar filter mengenai respon filter ada apa? Filter itu ada yang low pass, ada high pass dan lain-lain. Filter itu secara matematis itu digambarkan dalam bentuk persamaan fungsi polinomial seperti ini. Kira-kira gitu. Makanya teman-teman belajar fungsi polinomial ini untuk bisa menguraikan nanti karakter filter yang dihasilkan itu seperti apa. Kira-kira gitu. Nah, dari persamaan fungsi polinomial ini, ada beberapa hal yang bisa teman-teman ketahui karakternya. Ya, di nah ini di pertemuan yang ketiga terkait fungsi transfer, ada beberapa yang bisa sebentar. Nah, ini terkait fungsi transfer. Nah, jadi dari persamaan fungsi polinomial ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Pertama, kita bisa tahu order filternya dari fungsi polinomial yang kita punya. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat dari derajat penyebut atau denominator. Nah, coba derajat penyebut berarti yang mana nih? Kalau dibilang order filter berarti yang mana nih? Yang M, yang N, yang A, yang S. Rangga bisa bantu Rangga? Derajat penyebut itu yang mana enggak? Yang N bukan, Bu? Oke, betul ya. Jadi derajat penyebut itu adalah yang N. Dan N ini menunjukkan order filter. Kalau derajat pembilang itu berarti yang mana? Cepi, ada suaranya Cepi? Suaranya kecil kayaknya Cepi ya. Oke, kalau nggak ada, oke ya. Jadi kalau tadi derajat penyebut itu tadi Rangga sudah bilang itu adalah yang N, maka N ini menunjukkan order filternya. Kemudian rangkaian filter yang disampaikan dalam bentuk persamaan ini, kita bisa lihat rangkaian filter tersebut stabil atau enggak dengan melihat derajat pembilang dan derajat penyebut. Ya, derajat pembilang itu adalah yang M atau pangkat yang bagian atas. Kalau derajat penyebut itu adalah yang N atau pangkat yang bawahnya. Gitu. Dan biasanya koefisien pembilangan penyebut itu merupakan bilangan real. Oke, kalau kita melihat tadi karakteristik seperti itu, kalau bentuk persamaan polinomialnya saya gambarkan seperti ini. S kuadrat plus 3S plus 2, S kuadrat 8S plus 41. Oke,
Ada yang bisa bantu? Kira-kira ini order filternya berapa? Kita suaranya udah ada, Git? Oke, kalau kita nggak ada, Zulfikar coba. Nggak ada juga Zulfikar. Oke, Iqbal. Muhammad Iqbal Satria Taruna Habibi. Panjang bener namanya. Coba ada suaranya nggak? Nggak ada. Saya nggak tahu nih nyambi atau lagi nyambi di WC. Saya nggak tahu nih. Akbal Ramadan suaranya udah muncul belum? Nggak ada juga suaranya. Devri Leonardi. Ada? Hadir nggak? Atau nebeng nama doang? Hadir, hadir Nah, Bu. nah ini setelah sekian banyak akhirnya muncul ada suaranya ya. Coba Devri, saya bisa dibantu nggak dari penjelasan saya tadi dengan bentuk persamaan polinomial seperti ini, S kuadrat plus 3S plus 2 per S kuadrat plus 8S plus 41. Order filternya berapa, Dev? Benar Bu. Ayo, Bingung Bu. ya, tadi saya udah jelasin. Tadi Nggak, nggak kurang kedengaran nggak suaranya. ke, oh nggak kedengeran atau lagi nyambi ngerjain yang lain? Enggak, itu Bu, ada yang kerja di rumah jadi kurang kedengaran. Oke, bisa dibantu Devri sama siapa yang bisa? Selain Fadli sama Rangga, nanti dulu. Saya pengen dengar suaranya yang lain ya. Muhammad Fajarudin ada? Nggak ada. Fauzan Muhammad Zahran. Oke, Aulia mau ngomong? Udah buka mic, Aulia? Baru login, Bu. Oh, baru login. Dari tadi baru login atau putus nyambung, putus nyambung? Putus nyambung. Alah, oke. Oke, dibantu aja deh. Rangga bisa bantu yang ini enggak? Dua bukan, Bu? Ya, oke. Order filternya 2. Oke, ini order filternya 2. Terus rangkaian ini stabil atau enggak? Kira-kira rangkaian filter ini stabil atau tidak? Caranya bagaimana? Kita lihat pangkatnya ya. Pangkat si pembilang dan penyebutnya. Tadi saya bilang kalau di sini, di PPT juga sudah ada, rangkaian filter dikatakan stabil jika derajat pembilang kurang dari atau sama dengan derajat penyebut. Berarti yang M itu harus lebih kecil daripada yang N. Berarti kalau kondisinya seperti ini, rangkaian filternya stabil atau enggak? Stabil, Bu. Oke, stabil ya. Gitu. Devri kira-kira bisa dipahami nggak? Nih ya, Dev, saya ulangi lagi ya. Buat yang lain juga saya ulangi lagi. Jadi, eh, dalam fungsi polinomial, nih, fungsi transfer digambarkan seperti ini dalam bentuk persamaan polinomial. Devri, suara saya jelas nggak, Dev? Jelas Bu. Oke. Nah, persamaan polinomial seperti ini, nah ini jadi ada pembilang, ada penyebut. Suatu filter dikatakan filter tersebut stabil atau tidak, itu dilihat dari eh, derajat atau pangkatnya. Kalau bingung derajat, saya bilang pangkat. Nah, di sini pangkatnya ada M, ada N. Ada yang bagian pembilang, pembilang itu yang atas ya. Jadi pembilang itu yang atas. Nah, ini yang atas ini adalah pembilang. Pembilang. Tuh ya, pembilang. Yang bawah adalah penyebut. Derajat
Kalau ada yang bingung, derajat itu adalah pangkat. Nah, jadi suatu filter itu dikatakan filter tersebut filter tersebut punya ordenya. Ordenya berapa? Itu kita lihat dari pangkat penyebutnya, dari n-nya, ya. Kemudian suatu filter itu dikatakan stabil atau tidak, itu dilihat dari m dan n-nya. Nilai m itu harus lebih kecil atau sama dengan n. Jadi kalau m-nya nilainya kecil, n-nya besar, itu bisa dikatakan stabil. Tapi kalau m-nya besar, n-nya kecil, itu tidak stabil. Tapi kalau m sama n-nya sama, itu dikatakan stabil. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya, mana ya? Saya ganti soalnya. Saya pakai soal yang ini. Ini saja. Oke. Kira-kira Devri bisa nggak, Dev? Kalau kita punya fungsi filter seperti ini, Dev, ini order filternya berapa, Dev? 2, Bu. Order filter, oke, kata Devri 2. Rangkaiannya stabil atau enggak, Dev? 3, 2, 3. Atas penyebut pembilang dan atas tidak, Bu. Katakan filter stabil atau tidak, bilangnya tidak. Oke, kita cek ya. Ayo, stabil apa enggak? Derajat pembilang harus kecil. Stabil, Bu, stabil. Oke, stabil. Sudah? Yakin ini jawabannya? Yakin. Oke, ya, kita lihat PPT-nya yang tadi ya. Tadi di sini kita bahas fungsi filter. Order filter itu dinyatakan dengan derajat atau pangkat yang atas atau yang bawah, Dev. Gimana, Bu? Order filter itu Ya. dilihat dari derajat penyebut. Berarti pangkatnya yang atas apa yang bawah? Yang M apa Yang yang N? bawah, Bu. Yang bawah, Penyebut. yang Ya. N. Ya, Benar berarti. ya? Oke. Ya. Rangkaian filter Iya. dikatakan stabil kalau derajat pembilang lebih kecil, M-nya lebih kecil daripada N. Kita lihat di sini. Jawabannya Devri kira-kira sudah tepat atau belum, Dev? M-nya lebih kecil. Ya, saya kecilin dah biar kelihatan dah. Nah, M-nya lebih kecil. Ayo. Order filternya benar nggak? Benar, Bu. Penyebut ya. 3 harusnya berarti, Bu. Ah, iya, ini yang keliru ya. Order Ya, 3. filternya itu seharusnya 3, Dev. Ya, 3. Yang harus kita lihat adalah yang bawah ya. Order Nah. filter itu lihatnya yang ini. Order tertinggi dari bagian penyebut. Nah, sebenarnya filter ini dikatakan stabil atau tidak? Betul ya, stabil. Karena yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah. Berarti rangkaian tersebut dikatakan stabil. Nah, ini nih. Derajat pembilang atau M itu lebih kecil atau sama dengan N. Betul ya, Dev ya? Betul, Bu. Oke. Oke. Kalau misalnya soalnya saya ganti. S pangkat 5 plus 4S pangkat 3 plus 1 per S pangkat 2 plus 2S plus 2. Order filternya berapa, Dev? 2. Oke, order filternya 2. Oke, Stabil apa enggak? stabil. Tidak stabil, Bu. Stabil apa enggak? Ayo. Tidak, Bu. Tidak. Yakin nih? Tidak apa stabil? Yakin, Bu. Oke ya, rangkaian tersebut tidak stabil. Kenapa nggak stabil, Dev? Karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Oke, pembilangnya tuh yang mana berarti? Pembilang yang atas. Yang atas. Berarti pangkat terbesar dari pembilang berapa, Dev? 5. Oke, 5. Yang penyebutnya? 2. Oke, paham ya, Dev ya? Ya, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yang lain? Gimana? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa-bisa. Bisa-bisa dipanggil kagak ada. Oke. Sultan paham soal Sultan? Order filter sama rangkaian filter dikatakan stabil atau tidak? Paham, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya.
Jadi tadi sudah kita bahas dua bahan materi. Pertama mengenai bagaimana mencari akar-akar bagaimana mencari akar-akar zero dan akar-akar pol. Kemudian tadi barusan kita bisa mengetahui bagaimana berapa besar order filter dan rangkaian filter tersebut dikatakan stabil atau enggak. Nah, fungsi filter itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang disebut dengan fungsi transfer dan fungsi filter. Fungsi transmisi. Jadi pencet. Jadi bentar. Fungsi filter dalam bentuk polinomial ini ya, polinomial. Nah, bentuk filter dalam bentuk polinomial itu secara teori itu dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan fungsi transfer, ya. Yang kedua adalah fungsi transmisi. Nah, fungsi transfer ini bentuk persamaan fungsi filternya itu mirip dengan yang teman-teman kerjakan dari tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia, kalau bahasa saya, fungsi transfer ini fungsi persamaan filter yang ada unsur S, atau dia ada apa ya? Unsur simbol S. Nah, jadi yang dari tadi yang teman-teman kerjain itu masuk dalam fungsi transfer filter. Nah, bedanya apa dengan fungsi transmisi? Fungsi transmisi adalah fungsi persamaan filter di mana S-nya itu nanti diganti jadi bentuk J omega. Loh, saya nggak bisa gambar omega di sini. Ya, saya tulis aja deh. Jadi si fungsi S-nya itu diganti jadi bentuk J omega. Ya. Jadi kalau misalkan nih kita punya fungsi transfer filter S kuadrat min 2 per S pangkat 3 plus S kuadrat plus 2S, kira-kira bentuk fungsi transmisinya itu kira-kira ya, dengan kita tadi memegang acuan bahwa S-nya, fungsi S-nya ini diubah jadi bentuk J omega. Maka S yang ini akan berubah jadi J omega. Jadi J omega dikuadratkan, dikurangi 2, per J omega pangkat 3 ditambah J omega pangkat 2 plus 2J omega. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi fungsi transfer dan fungsi transmisi sebenarnya konsepnya sama. Yang bikin beda hanya simbolnya saja. Simbolnya kalau fungsi transfer dinyatakan dalam bentuk persamaannya dalam bentuk S, yang seperti ini nih yang teman-teman kerjakan ini, yang sering lihat. Nah, kalau fungsi transmisi itu teman-teman mengubah simbol S-nya menjadi J omega. Itu yang disebut dengan fungsi transmisi. Makanya di pertemuan yang sebelumnya, kenapa fungsi transfer dan fungsi transmisi saya gabungkan menjadi satu materinya? Karena sebenarnya kalau teman-teman paham bagaimana cara mencari fungsi transfernya, teman-teman akan mendapatkan fungsi transmisinya sekaligus. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kita coba bentuk yang ini. Nah, ya ini saya hapus. Nah, ini. Nah, jadi filter itu dirancang. Jadi kalau tadi saya bilang filter bentuk persamaannya dinyatakan dalam bentuk fungsi polinomial tadi ya. Bentuk persamaan polinomial seperti itu. Kemudian filter sendiri itu dibangunnya atau dibuatnya itu dari 3 komponen utama. Ya, kan di materi yang pertama tuh kita pernah bahas tuh ya. Ada komponen apa aja? Ada komponen R. Terus komponen apa lagi? Ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat, saya yang ingetin deh. Jadi komponen yang pertama adalah R atau resistor, yang kedua adalah L atau induktor, yang ketiga adalah C atau kapasitor. Jadi 3 komponen ini adalah komponen yang dipakai untuk membuat filter. Nah, 3 komponen ini disusun sedemikian rupa, kemudian teman-teman kan belajar rangkaian listrik ya.
Saya nggak tahu deh rangkaian listriknya mudeng apa enggak deh. Nah, dari bentuk rangkaian seperti ini misalnya, teman-teman nanti akan menghasilkan yang disebut dengan rangkaian listrik. Kemudian dari rangkaian listrik, teman-teman akan dapat persamaannya. Nah, bentuk persamaan itulah yang nanti bentuk persamaannya dalam bentuk persamaan polinomial. Makanya dari tadi kita bahas persamaan polinomial, fungsi polinomial, karena output dari persamaan-persamaan tersebut bentuknya, output dari rangkaian-rangkaian ini bentuknya nanti outputnya yang akan fungsi polinomial yang tadi. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Di sini saya ada dua komponen. Kalau saya anggap ini R atau resistor, di mana nilainya misalkan adalah 2 ohm. Kemudian di sini ada induktor deh yang gampang. Induktor itu saya nyatakan dalam 4 Henry. Ya, 4 Henry. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kalau rangkaian listrik disusun secara paralel apa secara seri? Seri bukan, Bu? Seri. Ya, seri ya. Ini disusun secara seri. Jadi, ada, kalau saya bilang ini Z1, ini ada Z2, berarti Z totalnya, gimana cara ngitung Z totalnya? Z1 plus Z2, Bu. Oke, Z1 ditambah Z2. Z1-nya berapa? Terusin aja nggak? 2 ohm. Z1-nya 2 ohm. Oke. Saya tulis 2 aja lah yang biar gampang ya. Z2-nya, Z2-nya berapa? Enggak. 4. 4. Tanya 4 ya. Oke. Nah, sekarang saya mau sampaikan dulu ya. Jadi, komponen. Nah, jadi dalam rangkaian listrik, kalau R tadi misalnya kita nilainya adalah berapa tadi ya? 2 ohm. Nah, kalau di rangkaian listrik, R-nya 2 ohm, maka hasilnya akan tetap 2 ohm. Dia nggak berubah. Hasilnya tetap 2. Tapi kalau ternyata L-nya tadi berapa? 4 Henry ya. 4 Henry. Ternyata nilai L-nya di rangkaian itu nggak jadi 4 Henry. Tapi jadi, kalau melihat ini jadi berapa nggak? 4S, Bu. 4S, betul. Nah, kalau kapasitor misalnya nilainya adalah 2, apa kapasitor satuannya? Ada yang tahu? Farad. Oke, sip. Satuannya farad ya, 2 farad. Maka kalau seperti ini, saat masuk ke rangkaian, maka nilai kapasitornya jadi berapa? 1 per S2, Bu. Oke, 1 per S2 atau 1 per 2S. Saya nulisnya gini ya. Gitu ya. Jadi, angka-angka dalam bentuk angka dalam komponen ini harus disesuaikan terlebih dahulu dengan mengikuti kaidah yang tadi. Kalau C atau kapasitor itu jadi 1 per SC. Kalau L atau induktor ini jadi S kali L. Kalau resistor saja yang tetap. Kenapa? Kenapa Bu? R mah tetap C sama L mah ada SS-an. Karena dua komponen ini, kapasitor dan induktor, itu adalah komponen yang dia bisa aktif atau bisa nyala atau bisa berfungsi kalau dia ada komponen atau domain frekuensinya. Nah, sekarang pertanyaan saya flashback saja ya. Teman-teman ingat nggak kalau rangkaian listriknya DC ya, rangkaian listriknya DC itu kira-kira yang sering dipakai komponennya R doang atau RLC bisa? DC ya, bukan AC, DC. R doang, Bu. Ya, R doang, benar ya. Jadi kalau rangkaian listrik DC, ini hukum Kirchhoff juga ya. Jadi rangkaian listrik DC, nanti mungkin bisa direview di rangkaian listrik. Rangkaian DC itu hanya komponen R saja yang ada nilainya. Si C sama L itu bisa dipakai nggak? Ya bisa, tapi dia nilainya 0. Nggak bisa ini. Karena apa? Karena rangkaian DC ini dia tidak
memiliki frekuensi atau nilai frekuensinya itu sama dengan 0. Makanya hanya komponen R saja yang aktif atau yang berfungsi di rangkaian tersebut. Beda halnya dengan rangkaian DC. Rangkaian DC. Rangkaian AC. Nah, rangkaian AC atau listrik nih ya, listrik yang bolak-balik, ini semua komponennya bisa dipakai. R sudah pasti lah ya, karena dia tidak dipengaruhi frekuensi. C dan L, kapasitor dan induktornya, ini bisa dipakai juga. Kenapa? Karena rangkaian AC itu memiliki frekuensi. Jadi di rangkaian AC ini listrik yang teman-teman pakai di rumah itu kan rangkaiannya rangkaian AC ya, bolak-balik ya. Nah, itu punya frekuensi. Walaupun nilai frekuensinya dia rendah ya. Karena kan tegangannya tinggi. Kalau tegangan tinggi biasanya frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah, walaupun frekuensi rendah, tapi apa namanya? Nilai C dan L-nya ada. Kenapa? Ya, karena dia punya frekuensi. Jadi frekuensinya tidak sama dengan 0. Jadi intinya ada, kira-kira gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa R dan L-nya itu aktif ya. Jadi teman-temannya L dan L-nya ini aktif. Jadi teman-teman harus tetap menghitung nilai L dan C-nya, kira-kira gitu. L dan C ya. L dan C-nya aktif. Jadi teman-teman harus menghitung nilai L dan C. Oke, kita kembali ke sini ya. Kalau tadi diketahui L-nya sama dengan 4, maka Z2-nya tadi berapa, Rangga? 4S, Bu. Oke, 4S. Maka nilai Z totalnya, Z totalnya itu adalah tadi, ini sudah ya, 2 plus 4S. Nah, sekarang yang ditanya, pertanyaannya adalah fungsinya. Nah, ini kalau kita lihat ke sini, terus gimana Bu caranya nyari fungsinya? Nah, di sini. Jadi teman-teman menghitung tegangan yang di sini, yang YS ini, berdasarkan ini. Kalau teman-teman ingat rumus pembagi tegangan, tegangan di sini, itu cara menghitungnya adalah, jadi kalau saya tulis ini YS ya, YS sama dengan tegangan di Z2, ini kan YS itu adalah tegangan di Z2, berarti teman-teman tulis di sini adalah Z2 dibagi tegangan total, atau Z tot, dikali dengan tegangan sumber, atau US. Kalau rangkaiannya seri gampang ya. Teman-teman ingat nggak yang pembagi tegangan? Ada yang lupa? Devri ingat nggak, Dev? Ingat, Bu. Ingat-ingat lupa, Bu. Ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat? Ingat, Bu. Sultan ingat nggak, Sultan? Sama kayak Devri, Bu. Nah, sama kayak Devri. Ini ada yang Sultan sama Devri nggak ada CS-nya yang lain, Sultan. Devri berdua aja kalian, yang lain sepi-sepi aja. Oke, kalau persamaannya gini nih, lihat nih. Nih, ada 3. Ini saya ngajarin rangkaian listrik ini. Ini modalnya rangkaian listrik soalnya. Kalau teman-teman nggak bisa, pusing dah. Kalau saya tulis ini A1, A2, A3. Nah, misalnya di sini ketahui tegangan plus minusnya saya nyatakan dalam X. Kemudian teman-teman disuruh nyari tegangan di VA2. Nah, teman-teman pakai ini khusus untuk rangkaian seri ya. Kalau rangkaian paralel apa? Tegangannya sama apa beda kalau rangkaian paralel? Sama, Bu. Yang beda apanya? Yang beda arusnya. Nah, ya, beda harusnya. Ya, belajar ya, berarti harus belajar. Nggak bisa lupa, pusing loh. Oke, VA2. Nah, teman-teman nih mau nyari tegangan di VA2. Caranya gimana? Teman-teman lihat impedansinya. Impedansi yang di sini tuh apa? Oh, A2. A2-nya tulis di atas. A2 per impedansi total. Jadi A1 tambah A2 tambah A3. Kemudian dikali dengan X. Nah, X yang kedua dikali dengan X. Kenapa X? Karena X ini adalah tegangan total. Jadi kalau disuruh nyari tegangan di
A1, coba Dev. Gimana ngitungnya Dev? Eh, rumusnya Bu, Iya, rumusnya. VA 1 sama dengan A1 bagi A1 tambah A2 tambah A3 kali X. Oke, gitu ya. Jadi kalau mencari ini pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan ini hanya khusus. Jadi hati-hati, ini adalah konsep pembagi tegangan. Tegangan, alah. Dan konsep pembagi tegangan ini hanya berlaku untuk rangkaian seri, ya. Hanya untuk rangkaian seri saja. Kalau paralel itu pembagi arus ya. Kalau di paralel itu adalah konsep pembagi arus namanya. Pembagi arus ini hanya berlaku untuk rangkaian, alah, rangkaian paralel. Jadi kalau paralel arusnya yang beda, kalau seri tegangannya yang beda ya. Tuh ya nanti nge-review aja ini mah. Masa anak elektro nggak tahu bedanya paralel sama seri, kan mengerikan ya. Ini basic sebenarnya. Oke. Nah, kenapa saya menekankan masalah pembagi tegangan? Karena rangkaian-rangkaian untuk filter ini saya sarankan ke teman-teman untuk dibuat dalam kondisi seri. Seri yang bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuk defaultnya. Bentuk defaultnya saya sarankan seperti ini. Jadi nanti teman-teman disuruh mencari tegangan yang sini itu berapa nilainya, kira-kira gitu, untuk mendapatkan fungsi transfernya. Ya. Jadi ini adalah bentuk default. Jadi apapun bentuk persamaannya, ini kan ada contoh nih latihan soal nih. Misalnya nih contoh latihan soal yang ini nih. Nah, contoh latihan soal yang ini nah, contoh latihan soal yang ini. Nah, ini kan tampak kayak ngejelimet ya. Kelihatannya ngejelimet, tapi konsepnya teman-teman tetap harus mengubah dia dalam bentuk rangkaian seri seperti ini. Nah, bentuk rangkaiannya seri seperti ini. Di sini Z1, yang ini Z2. Nanti yang dicari, atau di sini teman-teman harus nyari VZ2. Ini anggaplah ini V ya. VZ2. Jadi apapun bentuk rangkaiannya, nanti misal nih pas UTS ketemu rangkaian, ini rangkaian macam mana yang model begini gitu. Ya pokoknya teman-teman harus membuat bentuk rangkaian tersebut menjadi bentuk rangkaian yang seperti ini. Jadi bentuknya seri akan ya implementasinya lebih ke dua impedansi lah. Bisa lebih dari dua impedansi, tapi saya sarankan menjadi bentuk dua impedansi saja agar lebih mudah untuk menghitung fungsi transfernya tadi. Ya. Oke, nah Z1 tuh yang mana berarti Bu kalau rangkaiannya seperti ini ya? Z1 yang ini. Ini Z1. Nah, itu tugasnya rangkaian listrik lah, teman-teman pelajari lagi rangkaian listrik Z1. Bagaimana cara menghitung Z1 itu tugasnya teman-teman. Nah, ini Z2. Gitu. Jadi, ini disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Ini fungsi untuk biar ini hanya tips saja untuk membantu teman-teman supaya menghasilkan persamaan fungsi transfer filter yang sederhana. Jadi apapun bentuknya, seperti apapun bentuk persamaannya, teman-teman, saran saya, tipsnya adalah langsung saja dibuat dalam bentuk seri seperti ini. Jadi disederhanakan dulu rangkaiannya, baru nanti dibuat dalam bentuk seperti ini. Itu ya. Nah, oke, kembali lagi ke sini, karena ini belum selesai ya. Oke, kita balik lagi ke sini karena ini belum selesai. Jadi tadi didapatkan bahwa untuk menghitung YS atau tegangan di Z2 itu adalah Z2 per Z total ditambah US ya. Ini US, sorry. US-nya gini. Nah, fungsi transfer itu teorinya, fungsi transfer itu adalah perbandingan antara, apa sih di sini? Perbandingan antara, nah ini, konsep fungsi transfer, perbandingan antara, nah. Jadi ini tegangan output bagi tegangan input atau tegangan input bagi tegangan output? Fungsi transfer tuh. Ya enggak? Rangga, coba. Kalau kalau kayak gini berarti fungsi transfer perbandingan output apa input? Output input apa input output? Output dibagi input, Bu.
Oke, fungsi transfer itu adalah perbandingan tegangan output dibanding dengan tegangan input. Kalau saya bilang tegangan inputnya adalah di sini US, tegangan outputnya adalah YS, berarti gimana? Biar jadi fungsi transfer. US per YS atau YS per US? YS YS per US, Bu. Ya, YS. Tenang, jangan berebutan. YS per US. Nah, tadi kan YS ini sama dengan Z2 per Z total dikali dengan US. Ya, berarti YS per US itu sama dengan, Z2 per Z total. oke, Z2 per Z total. Oke, Z2 per Z total. Kalau kita masukin bentuk persamaannya, Z2-nya berapa enggak? 4S, Bu. Oke, 4S. 4S. Z totalnya 2 plus 4S. 2 plus 4S. Ini adalah YS per US. Dan ini adalah fungsi transfernya. Atau kita simbolkan ini dalam bentuk TS misalnya ya. Ini adalah fungsi transfer dari eh, dari rangkaian filter ini ya. Nah, ini. Ini adalah fungsi transfer filternya. Nah, jadi dari rangkaian seperti ini, teman-teman bisa dapat fungsi transfer filternya. Nah, kalau tadi kita review ulang yang order filter dan apa tuh? Filter ini dikatakan stabil apa enggak? Coba. Lanjutin lagi enggak? Kagok enggak? Kalau fungsi transfernya 4S per 2 plus 4S, order filternya berapa enggak? 1, Bu. Oke, ordernya 1. Tulisannya nggak jelas. Bentar. Ordernya 1. Stabil apa enggak? Stabil, Bu. Oke, filternya stabil. Kenapa stabil nggak? Karena yang derajat pembilang kurang dari atau sama dengan derajat penyebut. Oke, ya, itu benar ya. Jadi dari bentuk persamaan, dari bentuk rangkaian seperti ini, ya, dari R dan Z, ya, anggaplah ini Z1 dan Z2, itu teman-teman bisa mengubah ini jadi fungsi transfer. Dan teman-teman bisa tahu bahwa rangkaian filter yang dibuat ini ordernya berapa, stabil atau enggak. Ya, dari rangkaian ini berarti tadi kita tahu dua hal, ordernya 1 dan filternya ini dikatakan stabil. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kita tahu bahwa order filternya adalah order filter. Fungsi transfernya tadi dinyatakan dalam TS sama dengan 4S per 2 plus 4S. Nah, sekarang kalau ditanya fungsi transmisi, ingat tadi ya, kalau fungsi transmisi itu mengubah atau mengganti simbol S menjadi J omega. Nah, siapa yang mau lanjutin Rangga? Fadli coba Saya Fadli. Oh, sok boleh tahu siapa tak? Berapa fungsi transmisinya? 4 J omega per 2 ditambah 4 J omega, Bu. Oke ya, itu ya teman-temannya. Jadi kalau di fungsi transfer itu komponennya S, kalau fungsi transmisi itu S-nya teman-teman ganti jadi J omega. Ya, jadi kalau tadi bentuknya seperti itu, berarti tinggal jadi jawabannya tadi sudah dipaparkan ya sama Fadli. Jadi T J omega akan jadi 4 J omega per 2 plus 4 J omega. Gitu kira-kira seperti itu. Gitu teman-teman ya. Tapi sini bisa dipahami? Bisa, Siapa Bu. yang bisa? Oke. Bisa, Bu. Yang tadi bingung, Sultan sama Devri masih bingung nggak? Enggak, Bu. Paham, Aman. Bu. Aman. Sorry ya, saya mention terus. Saya memastikan saja. Kalau teman-teman bingung ya, kita review lagi. Kira-kira gitu ya. Ya, Bu, Oke. siap. Siap. Oke. Nah, oke tadi udah dua. Jadi kita sudah bahas tadi polinomial, fungsi transfer dan fungsi filter tadi ya. Nah, kalau ini kayak saya lanjutkan lagi ya. Ini dilanjutin masih kuat nggak? Oke, ya saya lanjutkan lagi saja. Saya pengen tahu dong. Tadi kan saya sering dengar suara yang lain. Nah, ini di sini udah ada suaranya belum ya? Di sini ada
Tadi Aulia Rahman katanya baru join. Aulia Rahman baru join, tapi kira-kira bisa mengikuti nggak, Man? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau gitu, nah kita lanjut ke karakteristik real filter ya. Oke, kayaknya nanti saya butuh satu kali tatap muka secara online lagi ya buat bahas yang filter Chebyshev dan Butterworth. Eh, Sebentar. Ini karena sebenarnya poin-poin utamanya sudah disampaikan. Oke. Nah, nyambung ke sini, kan tadi kita sudah bahas zero, pole, apalagi akar zero dan akar pole, order filter, dan lain-lain ya. Nah, tadi kan kalau teman-teman ingat dan teman-teman lihat ya, order filter itu adalah pangkat yang bawah. Nah, dengan teman-teman tahu order filter, teman-teman juga akan tahu jumlah pole dari suatu rangkaian atau rangkaian tersebut. Kenapa? Karena di sini, nah ini filter order atau order filter ini menunjukkan pole. Ya karena kan ini yang ini ya, pole-nya ini 0 per pole, kira-kira gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, oke. Mungkin saya flashback lagi sedikit saja sebelum saya sudahi. Oke, kalau misalkan kita punya zero ya, kita punya zero, zeronya itu ada dua. Yang satu misalnya Z1-nya nilainya 1, Z2-nya itu sama dengan berapa ya? 2. Kemudian kita punya pol, polnya itu misalnya juga ada 2. Saya simbolkan P1-nya sama dengan berapa ya? Misalnya -1. Pol yang kedua adalah -2. Nah, posisi pol dan zero ini bisa kita gambarkan dalam diagram. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam diagram atau apa ini? Sumbu real imaginer. Maksudnya gimana? Kalau sumbu real imaginer, X ini adalah real. Real itu angka-angka real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu real. Imaginer ini akar-akar ya. IJ, saya nulis IJ ya, imaginer. Jadi, nah, di sini saya bilang zero itu disimbolkan dalam bentuk lingkaran, zero. Ya, zero namanya juga ya, zero maka disimbolkan dalam bentuk 0, zero. Pole itu disimbolkan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau saya mau ngeplot titik-titik zero dan pole ini dalam diagram real imaginer ini, maka kira-kira posisinya, ini kalau saya tandain ya, ini 1, ini 2, ini -1, dan ini -2. Nah, sumbu Y-nya itu gimana, Bu? Sumbu Y ini adalah akar. Ini akar 1, ini akar 2, akar 3, dan seterusnya. Yang bawah ini adalah minus akar 1. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kita tadi sudah bilang zeronya itu adalah nilainya 1 dan 2. Maka 1 dan 2 ini kita gambar seperti ini. Kemudian polnya -1 dan -2. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman suruh ngegambar ini, kira-kira gambar posisinya itu seperti ini. Dalam diagram real imaginer. Kira-kira gitu ya. Ini untuk ngeplot seperti ini. Gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Itu saja dulu ya. Mungkin itu dulu. Saya butuh satu kali pertemuan secara online lagi. Kalau besok pagi lagi teman-teman bisa nggak di jam yang sama, jam 9? Besok, Bu. Ya, besok. Saya mau bahas yang Butterworth sama Chebyshev. Jadi gini rencananya teman-teman. Ini kan sebenarnya materinya sudah saya kasih, tapi pada saat saya review kan ternyata banyak yang belum paham dan lain-lain ya. Jadi saya ingin mereview sejauh mana pemahaman teman-teman dengan pertemuan online ini. Kan kayak tadi kan akhirnya ketahuan kan ada yang belum paham seperti itu. Terus bagaimana cara mengerjakan dan ini dan yang saya sampaikan itu insya Allah keluar di UTS. Jadi rencananya
Ada satu kali pertemuan online lagi, tapi lebih membahas mereview latihan soal untuk Butterworth dan Chebyshev ini. Ini kalau saya hantam sekarang, soalnya teman-teman pasti pusing karena yang tadi juga biasanya udah pusing lagi. Nah, jadi saya butuh satu pertemuan online lagi. Ini baru rencana saya ya. Rencananya saya pengennya besok jam 9 lagi untuk bahas soal yang ini. Nanti hari Senin itu akan saya berikan latihan soal yang kemungkinan itu akan mirip bentuknya dengan UTS. Ya, eh tapi soal-soal itu jadi Senin itu rencananya kalau bahasa bahasa menyeramkannya kuis lah ya. Bahasa menyeramkannya kuis. Jadi rencananya hari Senin itu rencananya kita masuk kelas. Tapi saya pastikan dulu kelasnya ada atau enggak ya. Kalau ternyata Senin kelasnya enggak ada, itu mungkin bisa jadi digeser ke aduh saya tuh nggak bisa lagi Kamis Jumat ya pokoknya nanti saya kondisikan dulu kelasnya ada atau enggak jadi kuisnya akan dilaksanakan online atau offline akan saya sesuaikan intinya bahwa hari Senin akan saya berikan soal-soal yang itu soalnya mirip dengan UTS gitu ya kalau misalnya kita bisa offline dapat ruangan kelas kemungkinan kuisnya dilakukan secara offline di ruang kelas kalau ternyata nggak dapat ruang kelas, kemungkinan akan dilaksanakan secara online. Jadi kalau dilaksanakan secara online, saya hanya memberi term waktu, misalnya saya buka akses soalnya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore saja misalnya. Jadi teman-teman harus sudah submit di jeda waktu itu aja. Nggak bisa lebih dan nggak bisa sebelumnya. Jadi hanya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore, kira-kira gitu. Kalau online, kalau offline, itu berarti di ruang kelas. Ya, kalau online ya saya tahu lah ya online biasanya ngerumpul ngegosip bareng ngerjain bareng-bareng nah, terserah lah itu terserah teman-teman itu mah mangga yang penting teman-teman ngerti kalau offline nanti kalau jadi offline silahkan nanti teman-teman open book ya sifatnya open book sekali lagi jadi silahkan bawa tapi open booknya tidak boleh meminjam ya jadi harus punya buku masing-masing silahkan buka catatannya masing-masing bawa kalkulator kalau yang punya kalkulator silahkan dioptimalkan resource yang ada kalkulator alat tulis buku semua yang mau dibawa bawa semua yang memang itu menjamin teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti diberikan gitu ya. Itu kalau offline. Kalau online, sudah tahu lah saya di balik layar kayak gimana. Tapi ya itu tadi di waktu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore untuk pengerjaan soalnya. Jadi dikondisikan. Kenapa saya bantu begitu? Minimal teman-teman kebayang nanti UTS modelnya kayak gimana. Karena kan minggu depan tuh pertemuan terakhir ya. Pertemuan yang ketujuh. Bentar ya.